Bismillahirrahmanirrahim. Bantu. Kita akan berbagi di video kali ini. Kebetulan saat ini saya sedang berjalan dari Kota Malang ke Semarang. Dan tadi di Malang, hari ini tanggal 25 September, kita berbagi keilmuan terkait dengan CFD. CFD merupakan sumber software bukan Day, tapi computational fluid dynamics. Nah, apa itu CFD dan apa peranannya bagi PPI? Saya akan berbagi terkait dengan hal itu, dan ini slide tadi telah saya berikan pada peserta cara kumpulan bakteri infeksi Indonesia. Ya, jadi peran komputasional fluid dynamics dalam ventilasi rumah sakit serta pencegahan dan pengendalian infeksi itu judulnya. Jadi, sebagaimana kita ketahui bahwa sebuah ruangan yang sehat itu membutuhkan ventilasi, itu pasti. Namun kita tidak boleh lupa bahwa ventilasi sendiri harus didukung beberapa hal, seperti misalnya parameter, konsumsi dan material sebagai turunannya, dan tentu saja maintenance ya, outdoor air, solar exposure atau apa bersinar matahari. Ini kaca, bagaimana dia panasnya masuk, sinar yang masuk, tapi panasnya tidak masuk, sehingga masih bisa untuk menyaman thermal. Itu semua adalah aktivitas-aktivitas yang harus komponen-komponen yang harus tersedia sehingga ruangan tersebut dikatakan memiliki kemampuan untuk reduksi infeksi. Dan mengapa udara di rumah sakit menjadi sebuah perhatian? Karena rumah sakit adalah tempatnya infeksi. Mau tidak mau, suka tidak suka, di situ ada infeksi. Dan disitulah kemudian kita harus memahami bahwa tidak ada konsep steril, tapi yang ada adalah clean room terkait dengan infeksi tersebut. Dan sehingga rumah sakit ini membutuhkan ventilasi. Kenapa perlu ventilasi? Karena ventilasi itu pemenuhan udara segar untuk penghuni ruangan, dilusi dan menyingkirkan polutan. Ini saya rasa unsur yang sangat penting saat kita bicara PPI. Jadi bukan kemudian kita kita menekankan hanya tekanan negatif, tetapi sebetulnya justru polutan ini akan tersingkirkan kalau ada proses dilusi, dan itu kan dia akan muncul bila ventilasinya baik. Dan ventilasi harus ada sistem inlet dan outlet. Artinya ada yang masuk sehingga kemudian menggantikan yang outlet yang dihisap. Kemudian penyediaan pendingin pasif alami dan distribusi hawa panas dan pendinginan. Dan untuk dua hal ini kita paham bahwa dengan adanya aliran udara, maka yang panas akan terhisap dan udara dingin itu mengalir dan terus begitu, sehingga akan menyebabkan tadi kenyamanan termik. Nah, untuk jenis ventilasi ini ada sistem yang inlet dan outletnya itu ada yang inletnya natural, outletnya dia juga natural. Seperti ini, dia natural tanpa mesin, outletnya tidak natural. Ada yang inletnya mechanical, outletnya natural. Ada yang outletnya pakai mechanical, tapi inletnya natural. Dan ada yang semuanya adalah mechanical. Saja ini nanti kita bisa kaitkan terkait dengan anggaran atau pembiayaan untuk pengadaan dari ruangan tersebut. Nah, tadi saya sampaikan bahwa unsurnya ini selalu unsur yang saling terikat, baik kualitas, kemudian kualitas udara, sirkulasinya, kemudian tekanan dan temperatur serta kelembapan. Ini harus saling terikat
sehingga udara di dalam ruang itu betul-betul bisa kita katakan udara yang sehat. Nah, computational hydrodynamic yang sudah kita bahas tadi adalah sebuah software yang biasa dipakai di industri pesawat, aerospace, kemudian juga di industri otomotif seperti mobil balap. Nah, yang kita lihat di sini ada warna-warna itu bisa menggambarkan banyak hal mulai dari velocity atau kecepatannya, ada temperatur, penerbangan dan lain-lain. Tapi kita jangan mengsalahkan bahwa CFD itu bukan sebuah fitur gitu yang mudah kok caranya. Harus ada keilmuan-keilmuan dasar sebelum kita bicara dan implementasi terkait CFD ini. Saya akan menganalogikan CFD itu sebagai sebuah proses untuk membuat kue atau roti. Roti sebelum kita buat, maka kita akan merancang rotinya seperti apa. Seperti ini saya contohkan rotinya bersusun. Ada 3 susun, di atasnya ada hiasan. Nah, itu membuat 3 susun itu ya dia harus kuat kan karena dia kalau susun tidak mungkin kalau lembek ya jatuh kuat saat dimakan membutuhkan itu kemudian resepnya seperti apa telurnya berapa garam gula dan lain-lain. Nah itulah tahapan yang disebut sebagai confusion identity. Itu ada tahapan prosesnya. Ini sejawat harus mengetahui atau melakukan tahapan itu. Tahap kedua, bila resep itu sudah diramu, maka buat adonan. Nah, adonan inilah yang kita melalui CAM, Computer Aided Manufacturing. Kalau tadi CAD, tadi ada beberapa produk, salah satunya ada dari AutoX. Nah, yang di CMD itu ada beberapa produk juga, dan di sini ada simbol yang saya sampaikan ada dari SolidCAM. Nah, adonan itu nanti kemudian masuk ovennya suhunya kira-kira berapa. Nah inilah instruksi di CND, teknologi CM. Kemudian kita baru masuk ke CAD yang sebetulnya bagian dari CAA, Euro Future Aided Engineering. Di sini si roti tersebut memiliki atau diberikan perlakuan terkait dengan simulasi mengembangnya di dalam oven nanti seperti apa. Apakah akan mengembang berjemur atau biasa atau kan tidak mengembang. Kemudian juga mengestimasi teksturnya dan prediksi rasa. Jadi secara dasar bahwa tahapan CAD itu ada set, CAD, ada pembuatan, buat adonan lewat CAM dan CAA fokus pada analisis dan optimasi. Inilah yang kemudian nanti kita sebut semuanya adalah CMD. Nah, untuk mengetahui CMD kita harus mempelajari atau dibekali dengan ilmu mekanika fluida. Sarikal fluida inilah yang kemudian akan kita bicara terkait dengan fluida, yaitu udara, air, dia mengalami gaya sekaligus mengalami gaya tahan. Jadi dalam belajar CFD, dalam mekanika fluida kita akan mendapatkan beberapa hal yaitu terkait dengan velocity atau kecepatan, ya, laju pergi dan suatu benda sebagai kesatuan kecepatan dan arah gerak. Yang 3 aksis, jadi biasanya suhu X, Y, Z, kemudian pressure, terjaga gaya pada setiap sambungan luas area, kemudian temperatur, ukuran rata-rata energi kinetik waktu dalam suatu objek, density atau kepadatan massa pada setiap unit volume, dan viscosity, ketahanan terhadap uniformitas tegangan geser maupun tarik. Nah, di dalam fluida sendiri ada yang namanya shear technique dan shear technique.
Thickening itu biasanya merujuk kepada air, sedang thinning merujuk pada udara. Dan di tengahnya ada Newtonian, cairan Newtonian. Itu cairan yang dia cair, tapi kalau kemudian dia diberi gaya, pukul dia akan Dan dari yang kami hormati, sesaat lagi kereta menjadi akan ada stasiun. contoh dari Periksa dan titik balik barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal berputar-putar dengan pelanggan lainnya. Kami memastikan stasiun Badak terletak di sebelah kanan dari arah datangnya kereta api. Selamat sore, selamat datang di stasiun Badak. ya. Kemudian kita juga harus mengetahui terkait berbagai jenis aliran. Ada aliran laminar, aliran turbulent yang kita sering ketahui. Aliran di ruang operasi itu ada laminar karena memang sifatnya menyapu polutan atau kontaminan. Sedangkan turbulent dia berlubang-lubang seperti ini, dia ada unsur eddy, ya, dan unsur vortex dan unsur eddy. Nah, ini penting kita ketahui supaya kita bisa menentukan mana yang sebaiknya ada di ruang operasi persaingan laminar. Laminar itu dia yang kita pakai di ruang operasi. Sedangkan kalau yang di turbulen itu bisa kita pakai di ruang-ruang umum yang tidak ada kaitannya dengan pasien. Karena turbulen sendiri diperlukan supaya memberikan rasa segar. Makanya kita kipas seperti ini dengan tangan rasanya rasa segar itu turbulen. Terkait dengan PPI dan mekanika fluida, saya mungkin memberikan saja. Jadi ada tahapan infeksi, mulai dari ekstraksi dalam host dan enkapsulasi patogen, ada emisi host dan transfer patogen, jadi ini kemudian dia keluar, dan akhirnya patogen itu keluar, dia harus menghadapi ketahanan di dalam lingkungan. Dan baru kemudian dia akan paparan infeksi di host yang lainnya. Nah, ini ada mekanisme kuning ini ada mekanisme secara medis ya, menjelaskan proses-proses ini. Sedangkan yang biru ini adalah yang secara ilmu mekanika fluida. Jadi saya bisa membaca di sini. Saya mungkin tidak akan secara detail karena setiap poin ini memiliki penjelasan terkait dengan mekanika fluida ini. Nah, yang akan saya rangkumkan adalah bagaimana sebuah problem itu dia bisa pecah, ya. Problem itu bisa pecah yang kita sebut sebagai problem itu kecil-kecil begitu. Nah, problem tadi yang berukuran lebih besar, ya 20 mm atau 15 mm itu dia akan jatuh dalam jarak 2 meter. Sedangkan yang lebih kecil dia bisa terbang, dia bisa maju, dia bisa evaporation gitu. Dan droplet sendiri dia bukan hanya butiran-butiran saja, tapi dia diselubungi atau dikemas dalam sebuah kepala uap saat batuk, yang di situ bukan itu ada unsur volume, density dan daya atom, ya. Sehingga akan menambah proses ini semakin jauh, sehingga kita harus melakukan suatu tolak yang mendalam bahwa kemarin jaga jarak 200 cm atau 2 meter itu bisa saja lebih jauh karena biar punya unsur-unsur ini. Nah, ini ada contoh CFD. Contoh CFD bagaimana ini adalah pasien, ini bed pasien, ini nafas, ini exhaust, ini supply air, dan ini almari, serta ini lemari kecil atau nakas. Nah,
dia saat batuk masuk ke sini. Kalau logika sederhananya, maka dia hanya akan begitu saja. Nakesnya akan apa? Tapi kenyataannya dia akan terbentur, namanya fluida, terbentur-bentur, dia mengalir, terbentur. Nah, nakes ini bisa kita ikuti untuk prosesnya. Kita ikuti untuk prosesnya. Nah, batuk, shoot, dia terbentur, dan akhirnya nakesnya juga ikut terbentur. Itu yang menarik. Nah, ini juga contoh kami melakukan CLD. Jadi CLD itu kita simulasikan di dalam ruang isolasi ini bisa yang dari dasar, di lantai, kemudian setinggi bed pasien dan setinggi nakes. Nah, di situlah kemudian kita melakukan penilaian bagaimana sebaran udara itu, pola udara itu yang dia membawa polutan, apakah nakesnya akan berisiko atau tidak, risiko terpapar atau tidak. Dan bisa juga dengan bidang tadi bidang X, bidang Y, bisa juga nanti dengan bidang Z. Nah, inilah yang kemudian kita gabungkan dengan penelitian kita untuk melihat terkait dengan pertumbuhan kuman, ya, sudut kanan, kiri, ujung kanan, kiri, dan tengah. Nah, jadi semuanya kita periksa sehingga kita temukan pola. Jadi, peran CLD terkait dengan analisis pola dan udara untuk simulasi penyebaran partikel dan aerosol, optimalisasi desain ventilasi, sehingga kita semakin yakin untuk merancang desainnya, tata udaranya, dan mitigasi risiko infeksi. Dan kita harus tahu bahwa ruangan itu tidak steril. Kenapa tidak steril? Karena kita hidup pun ada 100.000 kuman per menit yang berjatuhan. Lari. Jadi tubuh kita penuh dengan kuman, ditambah juga itulah yang kuman itu yang akan memberikan kontribusi pada ruangan. Ini Dr. John Lister yang menyatakan bahwa ruang itu clean, clean room, bukan steril room. Nah, kemudian diwujudkan oleh Willis Whitfield, seorang ahli fisika, dia merancang ruang steril. Ya, ini adalah contoh ruang steril yang sangat ketat, yaitu di ruang operasi. Ya. Dan ini seperti di video-video sebelumnya terkait dengan HEPA, ada yang namanya HEPA portable, ini adalah HEPA pipe filter. Kenapa? Karena yang dikatakan HEPA itu bila nilai morfnya ini dia 17 sampai 20. Sedangkan HEPA portable itu rata-rata di angka 14. Sehingga ini masuk ke medium filter, bukan HEPA. Ya, ini adalah angka-angka normal untuk ini ISO. Jadi ruang otopsi itu ISO berapa, ruang luka bakar ISO 8, Crowley ISO 9 begitu. Nah, disitulah kemudian nanti ada angka kuman yang diizinkan. Ini berdasarkan guideline dari ISO tadi. Ya, 1000 sudah memakai. Ya, ini adalah klinik tinggi yang kita sempat desain. Ya, kita lihat itu ada exhaust, ada kipas mesin, exhaust, dan di area di luarnya bebas dari lalu lintas manusia. Ini juga terkait dengan ruang pasien di ruang klinik. Kalau ini dia tidak menggunakan exhaust, tapi cukup menggunakan kipas. Ya, kipas ini tenaga kesehatannya, dokter, perawat, pasien bisa tembus ke arah kanan. Dan ini bebas lalu lalang perang. Baik, itu sudah apa yang saya sampaikan tadi di dari Versi Indonesia. Dan kemudian dan terima kasih dan selamat.